Melanjutkan chapter sebelumnya, Levis yang terkena pukulan Mas terdorong ke belakang. Namun ini baru permulaan. Levis tidak tumbang semudah itu. Dia masih bisa berdiri, bahkan memanggil Mas sampah. Melawan sampah masyarakat, dipermalukan oleh badut bodoh seperti Mas adalah sesuatu yang tak bisa Levis terima. Dia mengeluarkan semua kemampuan. Keluar garis 3 di wajah Levis. Panik. Ternyata senjata second lawan bukanlah yang terakhir. Masih ada kekuatan lebih dan pasti akan menakutkan. Magnet halus mulai menyelimuti seluruh tubuh Levis. Dia mengeluarkan mantra untuk mensummon sesuatu. Summon Adamas, Dewa Magnet, wujud armor murder, kata Levis. Sebuah armor magnet terpasang di seluruh badannya. Levis tertawa. Mas takkan bisa mengalahkan armor miliknya kali ini. Dia lalu mengambil ancang-ancang mendaratkan pukulan. Meski pukulan Levis tak sekencang atau sekeras Mas, dia tetap pede melawan kepala jamur itu karena ada sesuatu yang spesial dari sekedar armor magnet. Dan benar saja, pukulan Levis yang tak sekuat dan sekencang Mas mendarat begitu keras di wajah Mas. Semua itu karena kombinasi sheer attract. Jadi, beberapa detik sebelum mengenai target, armor milik Levis secara otomatis mengaktifkan magnet untuk menambahkan kecepatan dan kekuatan saat menyerang. Mas tak mau kalah. Dalam adu jotos, dia lalu ingin memukul kembali Levis. Tapi pukulan Mas meleset, padahal jaraknya dekat, dan Levis sama sekali tak menghindar. Ternyata inilah kemampuan yang membuat Levis percaya diri melawan Mas pukul-pukulan menggunakan armor magnet. Armorku merubah kutub magnetnya sendiri, alias otomatis ketika menyerang atau bertahan untuk menarik dan mendorong musuh dengan bebas. Karena hal itu, seranganku tak akan pernah meleset dan juga membuatku tak bisa diserang. Ini bukanlah pertarungan. Ini adalah pembantaian, contoh tepat dari yang kuat menghancurkan yang lemah, kata Levis. Dia kembali memukul wajah Mas. Kemampuan yang begitu menguntungkan. Meski Levis memukul sembarangan, tangannya akan tertarik dan mengarah tepat ke wajah Mas. Mas takkan bisa menghindar. Beberapa kali Mas berhasil diserang, dipukul, ditendang, dan lain sebagainya. Semua mengarah tepat mengenai organ vital. Namun, saat Mas melakukan pukulan balasan, Levis hanya diam saja. Tapi pukulan Mas dengan sendiri meleset karena gaya tolak magnet armor milik Levis. Sambil tertawa, Levis terus-menerus menghajar Mas. Baginya, Mas takkan bisa menang melawan summon Dewa Armor. Kekuatan miliknya kini berada di tingkatan yang berbeda. Kekuatan magnet dari armor beberapa kali lebih kuat dari sebagian sihir besar. Mas takkan bisa menghancurkannya. Karena itulah, Levis yakin Mas takkan bisa mengalahkan dirinya. Jadi, Levis meminta Mas untuk diam saja dan dihajar sampai mati. Terungkap, Levis memiliki sebuah tujuan untuk tidak kalah agar bisa mencapai ke puncak. Dia mengingat semuanya tentang kejadian awal agar meraih semua itu. Aku harus menang. Aku harus menang. Aku tak peduli walau demi apapun juga. Intinya, aku harus menang dan meraih puncak. Harus. Aku harus. Dulu, ayah mempersiapkan kami sebagai penyihir yang akan berdiri di puncak. Kami dibebaskan menggunakan cara apapun agar bisa meraih dan mempertahankan posisi tersebut nantinya. Ayah juga seperti mengendalikan negara ini. Dia selalu berada di atas semuanya. Kami putra kembarnya. Pada dasarnya sudah ditakdirkan untuk mendapat posisi di puncak sejak lahir. Kami mendapatkan pendidikan terlengkap dari guru yang terbaik. Kurikulum kami bersih baik materi maupun praktek sihir, kepemimpinan, dan kewarganegaraan. Aku bekerja keras setengah mati untuk menyerap semuanya karena gagal menjadi yang terbaik adalah jaminan terkena hukuman. Aku tak pernah menjadi yang terbaik karena saudara kembarku sendiri, kakak, lebih baik dariku di segala sisi. Akibatnya, aku selalu menghadapi hukuman terus-menerus. Setiap bekas luka di tubuhku memperdalam kebencianku padanya. Aku terobsesi akan bagaimana aku bisa menjatuhkan kakakku sendiri hanya demi menghindari rasa sakit hukuman dari ayah karena gagal menjadi yang terbaik. Tapi ternyata aku tak perlu mencoba terlalu keras. Tak berselang lama, posisi kami terbalik dan kakakku
menerima hukuman yang dulunya sering kudapatkan. Dia berkata padaku, karena dia lemahlah jadi wajar dihukum. Kakakku memuji kekuatanku. Dia menyarankanku untuk tidak menjadi penyihir lemah sepertinya. Lakukan demi kami berdua. Begitulah kata kakak. Setelah kejadian tersebut, kesehatannya menurun. Aku tak tahan melihatnya semakin melemah hari demi hari. Walaupun aku tahu kenyataannya, kalau ternyata dia sengaja mengalah demi adik kembarnya, yaitu aku. Aku terlalu takut menghadapi ayah karena aku sadar aku lemah. Itulah alasan sebenarnya aku harus memakai siapapun dan apapun agar bisa terus menang. Jika kita tak berdiri di puncak, kita akan dimanfaatkan, disia-siakan, dan diinjak-injak. Jadi, jika tak bisa menang, maka semua sudah berakhir untuk kita. Kemenangan yang mendorongku, tak ada aspirasi lain siapapun yang bisa dibandingkan. Walau memar dan berdarah, akan aku gunakan cara apapun, semua untuk kakakku. Jadi, aku tak akan pernah kalah oleh siapapun untuk bisa meraih puncak. Gumam Levis. Dia terus-menerus menghajar Mas. Namun, sesuatu terjadi. Mas tak menyerangnya. Dia menunggu Levis menyerang dulu agar bisa dia melancarkan rencananya. Akibat hal itu, salah satu armor di tangan kanan Levis hancur. Levis tak mengerti apa yang Mas lakukan sebelumnya. Serangan Mas begitu keras. Bahkan setelah memakai armor sekalipun, Levis masih bisa terluka. Pukulan Mas menembus Dewa Armor Adamas. Tak menyerah sampai di situ, Levis menyerang Mas menggunakan tangan kirinya. Dot yang menyaksikan dari kejauhan tahu dia melihat Mas mengatur serangannya agar bisa bertuburukan dengan musuh, alias mencari timing membentrokkan pukulan. Dan rencana Mas kembali berhasil. Kini giliran armor di tangan kiri Levis yang hancur. Tak hanya Levis saja, Mas sebenarnya juga merasakan sakit. Armor yang dihancurkan bukanlah armor biasa, namun meski begitu dia tak akan menyerah. Kedua armor di tangan Levis hancur, jari-jarinya bahkan mengeluarkan darah karena mengadu pukulan dengan Mas. Namun Levis belumlah menyerah, dia masih yakin akan kemenangan. Orang sepertimu membuatku muak. Orang yang bicara kalau dunia itu semacam tempat yang indah, tapi ternyata kau cukup kuat. Untuk membuat dunia ada tempat yang indah bisa saja terwujud, kata Levis sambil tersenyum. Mas berterima kasih. Mereka akhirnya mengadu kepala sebagai serangan terakhir. Levis hanya memiliki armor di kepalanya untuk menyerang. Kakinya menahan agar sundulan kepala lebih keras. Tapi yang dia lawan bukan penyihir dengan tubuh biasa, tapi manusia tanpa sihir dengan otot-otot super. Levis terpental, armor di seluruh tubuhnya kini hancur, sedangkan Mas masih berdiri kokoh, tak bergeming sedikit pun. Kemampuan fisik mereka terlalu jauh. Meski Levis didukung armor dewa sekalipun, dia tak akan bisa mengalahkan Mas adu pukul. Kepala Levis berdarah, tubuhnya mencapai batas. Begitu juga dengan sihir Levis. Dia teringat kata sang kakak. Kakak, maafkan aku tak bisa menang. Kebaikanmu padaku telah sia-sia. Aku ini lemah, juga tukang curang. Adikmu ini adalah sebuah kegagalan. Gumam Levis. Dia terkapar. Levis tak bisa lagi melanjutkan pertarungan melawan Mas. Tak ada semangat untuk melanjutkan hidup karena Levis merasa hidupnya tak akan berguna jika gagal mencapai puncak. Mas mendekati Levis. Dia mengatakan meski Levis terus menipu orang lain dan memanfaatkan mereka, pada akhirnya Levis juga akan mati sendirian. Tapi meski begitu, Mas menghormati tekad Levis untuk meraih kemenangan. Levis yang mendengar perkataan Mas kembali teringat perkataan sang ayah yang selalu menuntutnya untuk berada di puncak, membuang kelemahan, dan menghalalkan segala cara. Tiap kali Levis mendapatkan sesuatu yang tak sesuai dengan kemauan ayahnya, dia akan dihukum hingga berdarah, mengatai putra gagal dan tak berguna. Levis banyak menangis kesakitan, lalu meminta maaf. Dia akan terus berusaha menjadi lebih baik sesuai keinginan sang ayah. Tapi di balik penderitaannya, sang kakak selalu menghibur Levis, meyakinkan semuanya bukanlah salah Levis. Di depan ayah maupun kakaknya, Levis selalu berkata dia akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Namun sikap yang diterima berbeda. Ayah dengan kekerasan, kakak dengan kelembutan. Sekarang Mas berkata seolah dia tahu semuanya. Levis menyuruh Mas untuk diam.
Namun meski begitu, sikap Mas sebelumnya membuat Levis teringat sosok sang kakak. Dia hanya malu mengakui hal itu dan malah menyebut Mas pecundang. Mas mengerti, ternyata Levis bukanlah tipe orang yang suka terus terang mengatakan perasaannya. Merasa pertarungan sudah berakhir, Levis memberikan informasi pada Mas tentang Domina. Kau mungkin sudah mengalahkanku, tapi jangan sombong dulu. Selanjutnya, kau akan melawan Domina. Kau tak akan punya kesempatan untuk menang. Domina bukanlah manusia. Aku sudah melihatnya sendiri. Domina bahkan lebih kuat dari para visioner. Dahulu kala, seseorang menghajar salah satu visioner suci hingga terluka parah. Tak ada harapan lagi baginya. Mereka bilang Domina adalah pelakunya. Dan saat itu, dia masih hanya anak-anak. Yang lebih buruk lagi, Domina punya kekuatan dewa secara harfiah. Alasan kenapa sihir dipuja sebagai hal suci. Walau sekuat apapun dirimu, kau tak akan bisa Belum sempat Levis mengakhiri perkataannya, Mas sudah menghilang. Dia pergi mencari keberadaan musuh terakhir, meninggalkan Levis dan Dot di ruangan tersebut, di tempat lain di mana markas Inazuen Zero berada. Inazuen Zero masih belum selesai mempelajari tubuh barunya setelah pertarungan terakhir. Dia menyerap sihir ruang Walberg. Domina harusnya sudah mendapatkan tongkat permulaan. Di antara anak-anakku, kualitas yang dimiliki Domina membuatnya menjadi penyihir terkuat. Seberapa jauh dia yang lebih inferior tanpa sihir seperti Mas Bandit bisa menandingi Domina. Sepertinya pertarungan mereka akan menarik, gumam Inazuen Zero. Kembali ke ujian visioner, Mas berlari berkeliling mencari keberadaan Domina. Hingga akhirnya dia menemukan Domina di seberang jembatan panjang. Di bawahnya terdapat jurang yang begitu dalam. Mas dan Domina menatap satu sama lain dari kejauhan. Si penjahat ketemu, kata Mas. Aku sudah menunggu. Ini semua akan sia-sia jika aku tak bisa mengalahkanmu, jawab Domina. Para penonton ikut tegang menyaksikan pertarungan macam apa yang akan segera terjadi. Finn mengingat perjuangan Mas dimulai saat mereka pertama kali bertemu. Berhadapan terus mengalahkan Abel melawan Margaret sudah sangat panjang pertarungan yang Mas jalani hingga akhirnya sampai di sini. Meski siapapun lawannya, murid terkuat, penyihir terkuat, atau siapapun itu, Finn yakin Mas pasti bisa menang. Kembali ke ujian visioner, Mas langsung berlari menghampiri Domina di sisi seberang jembatan. Namun dengan sihirnya, Domina menghancurkan jembatan hingga membuat Mas tak ada tempat untuk berpijak. Dia memanfaatkan beberapa pecahan jembatan untuk melangkah ke depan. Namun, karena jarak masih jauh, Mas terlihat jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Finn berteriak, jurang di Manor bagaikan lubang neraka. Siapapun yang terjatuh akan sangat kesulitan untuk kembali. Domina mengucapkan selamat tinggal pada saudaranya itu. Dia menyebut Mas adalah saudara yang cacat karena tak memiliki sihir hingga sebuah getaran berbunyi. Mas menancapkan kakinya ke dalam dinding hingga tertembus. Setelah itu, dia berjalan dengan cara terus-menerus, menancapkan kedua kakinya hingga tertembus, agar tubuhnya tak terjatuh ke bawah. Para penonton dan Finn hanya bisa bengong. Getaran terus-menerus bisa didengar, diiringi kehadiran Mas Bandit. Dia berjalan di dinding, seolah-olah itu adalah sebuah lantai. Domina menatap saudaranya itu dari atas. Memang begitulah seharusnya, tidak kalah dengan mudah. Hingga posisi Mas dan Domina sudah dekat, Mas berdiri di dinding jurang lalu berkata, "Apa cuma segitu yang bisa dilakukan oleh penyihir terkuat?" kata Mas Bandit. "Teruslah bicara, akan kubuat kau diam selamanya," jawab Domina. Sebentar lagi, pertarungan Domina Blue Leaf melawan Mas Bandit akan segera terjadi.